Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Hasna Fajaryani dengan NPM 2018 4350 1876, mahasiswa Indra Prasta PGRI, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mendemokan aplikasi inventory barang pada toko sembako Z&Z Store berbasis Java. Toko Z&Z Store merupakan toko yang bergerak di bidang bahan baku kebutuhan atau sembako. Saat ini toko tersebut masih menggunakan sistem konvensional dalam mengolah data, sehingga memiliki beberapa kekurangan dan kendala dalam mencatat persediaan barang. Toko tersebut juga masih menggunakan sistem pembukuan di mana staf gudang harus memeriksa tumpukan buku satu persatu. Kemudian juga ditemukannya duplikasi data barang yang membuat waktu cukup lama. Diharapkannya dengan adanya sistem inventory barang ini memudahkan staf gudang dalam mengelola stok barang dan mengurangi adanya duplikasi data barang agar data lebih akurat dan lebih efisien. Sebelum kita menjalankan aplikasi inventory barang ini, pertama kita harus aktifkan XAMPP terlebih dahulu. Di sini kita aktifkan Apache dan MySQL. Setelah aktif, kita bisa menjalankan aplikasi inventory barang ini. Nah, ini adalah tampilan login dari aplikasi inventory barang. Di sini ada username, password, dan tombol masuk lalu keluar. Sebelum kita masuk ke sistem, kita harus mengisi username dan password dengan benar. Misalnya kita isi dengan gudang, passwordnya, lalu tekan tombol masuk. Nah, ini adalah tampilan dari menu utama. Di dalam menu utama ini ada data master, yaitu data supplier, stok barang, dan data barang reject, serta data transaksinya yaitu adalah barang masuk dan barang keluar. Pertama, kita akan masuk ke dalam data supplier. Di dalam data supplier ini terdapat ID supplier, nama supplier, nomor handphone, nama PT, serta alamat dari supplier. Lalu di sini juga ada tombol simpan, hapus, ubah, dan bersih. Lalu ada tombol cari dan tombol untuk cetak keseluruhan laporan. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam data stok barang. Di dalam data stok barang ini terdapat ada kode stok, nama barang, merek, harga satuan, dan jumlah stok yang ada di dalam gudang. Di sini juga ada tombol simpan, hapus, ubah, bersih, lalu ada tombol cari dan tombol cetak keseluruhan laporan. Nah, di dalam data stok barang ini kita sudah ada data yang kemarin kita input. Untuk menginput data baru, kita bisa masukkan di sini. Misal sabun, mereknya Kif, harga satuannya, lalu kita pilih satuannya. Sini sisa stok barang yang ada di dalam gudang kita isi 3. Lalu tekan tombol simpan. Nah, di sini sudah muncul
data sabun gift yang tadi kita masukkan. Lalu jika kita mau mengubah data barang, kita bisa lakukan yaitu dengan cara misal contohnya kita klik data mi. Misalnya kita mau menghapus jumlah stoknya jadi 8 dus, kita tekan tombol ubah. Nah, data mi yang tadi jumlahnya 22 berubah menjadi 8 stok. Kita juga bisa menghapus data barang. Misal kita hapus data mi, kita tekan tombol hapus. Nah, di sini data mi sudah tidak ada. Untuk membersihkan patch ini, kita tekan tombol bersih. Nah, isi yang ada di patch ini sudah tidak ada. Lalu cetak keseluruhan laporan. Nah, ini adalah data laporan yang sudah kita input. Selanjutnya kita masuk ke dalam data barang masuk. Di dalam data barang masuk ini terdapat kode barang masuk, tanggal masuk, ID supplier, nama supplier, kode stok, nama barang, merek, jumlah masuk, harga, dan total. Di sini juga ada tombol simpan, hapus, ubah, bersih, lalu ada tombol untuk cari, lalu ada tombol untuk mencetak keseluruhan laporan, dan untuk cetak per orang dari supplier, lalu ada tombol untuk cetak laporan dalam per tanggal. Nah, di dalam data barang masuk ini juga sudah ada data yang diinput. Jika kita ingin menambah data baru, misalnya kita harus masukkan dulu tanggal masuknya. Misal bulan September, ID suppliernya, kode stoknya kita masukkan sabun gift yang kemarin kita sudah masukkan di stok barang, lalu jumlah masuknya misalnya 15, harganya 200. Kita hitung, ini jumlah total dari 15 dikali di 200.000. Lalu kita klik simpan. Nah, dalam tabel ini sudah ada data yang tadi kita masukkan, yaitu sabun gift. Nah, data yang tadi sudah kita masukkan yaitu sabun gift jadi 15 jumlah masuknya. Nah, di dalam stok barang nanti dia akan mengupdate dan bertambah. Yang tadinya 3 menjadi ditambah dengan 15 jadinya 18 dus. Kemudian jika kita ingin mengubah data, misal kita ubah di data pewangi baju yaitu Molto, kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 4. Terus kita klik tombol ubah. Nah, maka data dari pewangi baju Molto nih tanggalnya akan berubah di bulan September, yang tadinya Agustus jadi bulan September. Lalu misal kita mau menghapus barang, itu kita tinggal klik aja, misalnya sabun Lux, kita hapus.
Nah, di dalam tabel ini sudah tidak ada sabun Lux. Tombol bersih ini untuk membersihkan tulisan di dalam page ini. Kita klik tombol bersih, maka tulisan yang ada di dalam page ini menjadi bersih. Dalam data barang masuk ini kita bisa mencetak laporan. Misal kita cetak keseluruhan laporan. Nah, ini adalah tampilan dari semua data laporan barang masuk. Ini masih kecampur ya semuanya. Nah, untuk cetak per orang ini dilihat dari data supplier yang ada di dalam data barang masuk. Misal kode suppliernya kita tulis di sini. Lalu kita klik cetak per orang. Nah, ini tampilan dari laporan dari supplier per orang ya. Ini nama suppliernya misalnya Salsa, dan di sini ada barang masuk yang dari supplier bawah. Lalu kita cetak per bulan, misalnya di bulan Agustus sampai 31 Agustus. Kita bisa lihat. Nah, ini barang yang masuk pada bulan Agustus. Ini. Kemudian ini ada data barang reject. Nah, di dalam data barang reject ini ada nomor reject, kode stok, nama barang, merek, jumlah, tanggal reject, ID supplier, serta nama supplier. Sini juga ada tombol simpan, hapus, ubah, bersih. Kemudian ada kolom untuk cari. Lalu ada untuk cetak keseluruhan laporan sama cetak per tanggal dari barang supplier. Nah, sama ya, dalam data barang reject ini sudah ada data yang diinput. Untuk nambah data barang baru kita bisa tulis di page ini. Misalnya kita tulis barang rejectnya ini kopi kapal api, yaitu jumlah barang rejectnya kita tulis misalnya 10. Tanggal rejectnya misalnya dari misalnya bulan 28 Agustus. ID suppliernya ini Doni. Lalu kita klik simpan. Nah, sudah ada ya data di tabel barang kopi, barang rejectnya kopi, totalnya juga ada. Lalu kita mau mengubah barang, misal di sini ada pasta gigi, jumlahnya kita ganti jadi 18 yang reject. Lalu kita klik ubah. Maka di dalam tabel ini sudah mengganti jumlah reject dari pasta gigi jadi 18. Terus di sini juga ada tombol bersih untuk menghilangkan tulisan yang ada di dalam page. Kita klik bersih, lalu tulisannya hilang. Lalu ada tombol hapus. Misal kita di sini mau menghapus dari si kopi yang tadi, kita hapus datanya. Nah, data kopi sudah tidak ada di dalam tabel. Lalu kita bersihkan lagi. Nah, untuk tombol cari ini kita bisa isi dengan nama dari barang yang ada dalam data barang reject. Misalnya kita tulis nama barangnya kecap. Lalu kita klik cari. Nah, maka data yang tadi kita cari ini nama barangnya kecap ada di dalam tabel.
Kemudian jika kita mau melihat laporan, kita bisa klik cetak keseluruhan laporan. Nah, ini bisa kelihatan ya, data barang reject yang ada di dalam laporan. Lalu kita bisa melihat data barang reject per bulan, misalnya bulan Agustus. Kita lihat, kita cetak. Ini adalah data barang reject di bulan Agustus. Yang terakhir ini kita bisa mengisi data barang keluar. Nah, di dalam data barang keluar ini ada kode barang keluar, tanggal keluar barang, kode stok, nama barang, merek, dan jumlah keluar. Lalu di sini juga ada tombol simpan, hapus, ubah, bersih, tombol cari, tombol untuk cetak keseluruhan laporan, sama tombol cetak laporan per bulan atau per tanggal. Nah, di dalam barang keluar ini sudah ada inputan ya. Lalu jika kita ingin menambah baru, misalnya kita tulis di sini tanggal keluarnya dulu. Tanggal keluarnya misalnya 10 September. Lalu kode stoknya itu yang tadi kita masukkan, barang masuknya itu gift, sekarang barang keluarnya juga kita mau masukkan sabun gift juga. Lalu jumlahnya kita tulis di sini 5. Lalu kita klik simpan. Nah, maka data barang sabun gift sudah ada dalam tabel. Lalu kita lihat ke dalam stok barang. Nah, di dalam stok barang ini jumlah sabun gift ini yang tadinya 18 dus sudah berkurang menjadi 13 ya. Karena dikurang dari 5. Lalu jika kita ingin mengubah data barang, misalnya kita mau mengubah barang yaitu susu. Lalu kita ubah jumlah keluarnya jadi 35. Lalu kita klik tombol ubah. Maka data jumlah keluar dari susu tersebut menjadi 35 saset. Lalu untuk hapus, misal kita mau menghapus barang susu Indomilk, milk, kita hapus. Nah, susu Indomilk di dalam tabel ini sudah tidak ada. Untuk tombol bersih, kita klik. Nah, untuk melihat laporan dari data barang keluar, kita bisa klik cetak keseluruhan. Nah, ini bisa terlihat dari tanggal keluar dan barang keluar yang ada di dalam laporan data barang keluar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.